Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya mohon pimpin doa teman-temannya. Baiklah, untuk pagi hari yang cerah ini, bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah kalau kabar kalian semua baik. Di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang deskripsi. Sebelum Bapak masuk ke dalam materi tersebut, Bapak ingin tahu terlebih dahulu, ada yang masih ingat tidak materi kita minggu lalu? Ya, silakan Reza. Ya, materi kita minggu lalu kita membahas tentang teks narasi. Ada yang masih ingat apa itu teks narasi? Ya, silakan Saudara Repan. Ya, teks narasi yaitu bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu tertentu. Adapun tujuan kita mempelajari teks deskripsi hari ini, yang pertama yaitu kita diharapkan mampu menemukan kaidah kebahasaan teks deskripsi dengan benar. Yang kedua, kita mampu membuat teks deskripsi dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Kemudian di sini Bapak akan bertanya kepada kalian, ada tidak di kelas ini yang ingin ataupun yang bercita-cita menjadi seorang wartawan, penulis, ataupun sastrawan? Ya, kalau dengan kita mempelajari teks deskripsi, diharapkan ketika kita menjadi seorang penulis ataupun wartawan, kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapat dalam mempelajari teks deskripsi ini. Karena di dalam teks deskripsi kita dilatih untuk peka terhadap suatu kejadian atau peka terhadap lingkungan sekitar, dan kita bisa aplikasikan dalam tulisan kita. Kemudian di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang teks deskripsi. Mohon untuk kalian menyimaknya. Teks deskripsi yaitu sebuah teks atau paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek, atau tempat yang dalam bacaan tersebut yang menjadi topik pembaca. Dalam teks deskripsi ada beberapa struktur. Ada yang sudah tahu apa saja struktur teks deskripsi tersebut? Ya, silakan Repan. Apa saja unsur teks deskripsi tersebut? Ya, benar sekali. Unsur teks deskripsi tersebut terdiri atas 3 unsur. Yang pertama identifikasi, yang kedua klasifikasi, dan yang ketiga deskripsi. Identifikasi sendiri yaitu di sini penulis harus menentukan elemen-elemen yang akan dicantumkan dalam teks deskripsi sesuai dengan topiknya. Ada yang tahu apa saja elemen-elemen tersebut? Kalau tidak tahu, Bapak akan jelaskan elemen-elemennya. Elemen-elemen di sini mencakup seorang tokoh, benda, peristiwa, serta tempat yang sebagai tempat yang akan dideskripsikan. Kemudian ada klasifikasi. Klasifikasi adalah menentukan penyusunan kalimat dalam sebuah kelompok yang memiliki aturan dan sesuai dengan kaidah serta standar yang telah ditetapkan. Kemudian ada deskripsi. Deskripsi adalah membuat gambaran-gambaran atau bagian-bagian yang akan dibahas dalam teks tersebut. Kemudian ada beberapa ciri teks deskripsi. Ada yang sudah tahu apa saja ciri dari teks deskripsi tersebut? Silakan Saudara Dewi. Ya, benar sekali. Ciri dari teks deskripsi yaitu pertama menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri dengan seolah-olah mereka terbawa dalam suasana saat membacanya. Kemudian ada menggunakan beberapa bahasa kiasan. Ada yang tahu apa saja atau pengertian lain dari bahasa kiasan? Ya, silakan Repan. Ya, benar sekali.
Bahasa kiasan itu juga bisa disebut dengan majas atau bahasa perumpamaan. Kemudian ada beberapa jenis teks deskripsi. Ada yang sudah tahu apa saja jenis teks deskripsi tersebut? Kalau belum tahu, Bapak akan jelaskan jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama ada teks deskripsi subjektif, yaitu suatu teks deskripsi yang menggambarkan objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh pelukis paragraf tersebut. Yang kedua, teks deskripsi spatial, yaitu objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, ruang, dan sebagainya. Yang ketiga, teks deskripsi objektif, yaitu menjelaskan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok. Selanjutnya Bapak akan memberikan kalian sebuah teks deskripsi dan kalian analisis teks deskripsi tersebut berdasarkan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks deskripsi tersebut. Yang kedua, struktur, ataupun kalian harus menentukan struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks deskripsi tersebut. Kemudian kalian harus analisis berdasarkan jenis teks deskripsi tersebut. Bapak akan membagi kalian 8 kelompok dan Bapak akan kemudian kalian analisis. Setelah analisis, kalian nanti perwakilan satu orang maju ke depan untuk membacakan hasil analisis kalian. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, untuk waktunya Bapak akan berikan waktu 30 menit. Jadi Bapak mulai dari pukul 9.30 sampai pukul 10. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Baiklah, Bapak rasa waktunya sudah habis. Sudah mencapai 30 menit. Di sini silakan untuk kelompok, Bapak akan acak kelompok yang maju, jadi semua harus siap. Baiklah, di sini Bapak akan panggil kelompok berapa ya kira-kira? Kelompok 3. Silakan maju ke depan. Satu orang perwakilan ya. Silakan maju ke depan. Untuk kelompok lain mohon untuk diperhatikan. Kemudian kalau misalkan ada yang berbeda dengan hasil analisis kelompok 3 ini, mohon untuk disampaikan apa yang Anda analisis ataupun bisa Anda bantah. Silakan kelompok 3 bacakan hasil analisisnya. Ada yang ingin menanggapi dari hasil analisis kelompok 3? Ya, silakan kelompok 4. Ya, jadi gini, Bapak akan simpulkan kenapa analisis kalian bisa berbeda. Karena yang benar sebenarnya itu bukan kelompok 3 itu salah, tetapi kelompok 4 lebih detail lagi menganalisis. Jadi yang paling tepat adalah kelompok 4. Kemudian Bapak rasa cukup sih yang maju cuma hari ini. Kemudian di sini dari seluruh materi Bapak jelaskan tadi, masih ada yang tidak mengetahui ataupun masih ada yang belum paham, Bapak silakan sekali lagi untuk bertanya. Baiklah, kalau tidak ada, Bapak akan menyimpulkan materi kita hari ini. Yang pertama yaitu kita harus paham terlebih dahulu apa itu sebelum kita melakukan atau membuat teks deskripsi, kita harus paham terlebih dahulu apa itu teks deskripsi. Kemudian apa itu struktur teks deskripsi. Kemudian apa itu ciri-cirinya dan jenis-jenisnya. Baiklah, di sini
sebelum, karena waktunya sudah mau habis, Bapak akan memberikan kalian pekerjaan rumah ataupun PR, yaitu dengan PR-nya ini individu. Jadi kalian analisis ataupun buat teks deskripsi berdasarkan objek yang ada di lingkungan kalian. Bisa berupa itu ruangan tamu kalian, kamar, dapur dan lain sebagainya. Dan minggu depan tugas itu dikumpulkan secara kolektif. Baiklah, untuk pembelajaran besok kita membahas tentang teks argumentatif. Jadi mohon pelajari juga besok tentang teks argumentatif, supaya ketika kita melakukan pembelajaran besok atau minggu depan, kita sudah sedikit banyak tahu tentang apa itu teks argumentatif. Karena waktu sudah mau habis, Bapak akhiri sampai di sini. Bapak minta maaf apabila ada kata-kata Bapak yang salah. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.